Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Rohman Klinik. Untuk mengenalkan atau berbagi tentang ilmu ya, istilahnya kita akan berbagi tentang ilmu, bagaimana teknik cara perpijatan, baik itu tradisional, refleksi maupun yang lainnya, seperti akupuntur dan lainnya. Ini sebenarnya berbagi istilahnya ilmu ini mudah-mudahan berguna bagi pemirsa semuanya, karena ini kan sesuatu yang menyangkut dengan kesehatan. Contohnya untuk perkenalan, mungkin pemirsa sudah tahu ya kalau musil balsem kayak minyak-minyak yang lain, tapi saya untuk membalur tubuh seseorang atau badan seseorang atau organ seperti tangan, kaki, bahu, kepala, punggung, kaki, terusan kepala, bagian jidat, semuanya intinya dari jari. Saya menggunakan minyak ini karena minyak ini satu itu sudah dicampur dengan antiseptik. Jadi antiseptik itu untuk melindungi dari bakteri atau kotoran. Pada umumnya minyak ini saya campur bukan hanya antiseptik, tapi dengan minyak gandapura bisa, GPU bisa, dan yang lainnya, terutama ya minyak kayu putih bisa. Tapi kebanyakan kalau minyak kayu putih digunakan untuk anak-anak kecil. Kemudian minyak ini saya sering menggunakannya, ini untuk perkenalan saja ya, nggak ada mereknya, cuma ini isinya ya minyak gandapura. Ya mungkin pemirsa tahu kalau minyak gandapura itu mempunyai fungsi atau manfaat bermacam-macam. Dari bahannya mungkin tahu sendiri, dari serai, dari kami jara, mungkin rempah-rempah yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, saya menggunakan ini karena simpel. Umumnya biasanya menggunakan tempat-tempat bukan istilahnya apa ya, ibaratnya ini botol hanya untuk media untuk menyampuri saja. Nah pemirsa, kemudian untuk yang lainnya seperti alat bantu, saya menggunakan kayu ini. Kayu ini berfungsi sebagai alat bantu saya. Kayu ini digunakan untuk bagian telapak. Ini maaf karena ini bagian tangan saya praktekkan. Ini misalnya telapak kaki, saya menggunakan dengan ini. Ini kayu alat bantu ini terbuat biasanya dari kayu asam atau kayu kopi, tapi yang paling bagus itu kayu asam. Karena apa? Karena kayu asam mempunyai manfaat seperti kayu koka. Cuma kalau pakai kayu koka seperti ini mahal biasanya kalau koka, jadi saya pakainya medianya kayu asam yang murah. Nah untuk kayu ini saya gunakan untuk telapak kaki ini. Saya mempraktekkan ini pakai tangan. Karena apa? Karena ini pengenalan saja lah ya dulu ya, pengenalan tentang minyak yang saya gunakan untuk pijat. Kemudian alatnya ya simple, hanya pakai kayu ini, itu saja. Kemudian kalau misalnya untuk kerok biasa, mungkin pemirsa tahu lah ya, pakai balsam biasa juga apa-apa. Cuma saya sering menggunakannya geliga, karena geliga ini panas, selain panas tidak dingin. Maksudnya kalau geliga ini panasnya itu benar-benar panas tahan lama. Tapi kalau misalnya pakainya caplang yang itu biasanya orang yang menggunakannya habis kerok atau bisa apa biasanya langsung dingin, terutama terkena air. Ini untuk kerok. Nah untuk teknik-teknik dari awal saya sudah menjelaskan yang pertama kali tangan dan yang lainnya, ini perkenalan saja. Kalau misalnya masalah kaki, mohon maaf pemirsa, ini tangan saja yang simple ya. Tangan 10 jari ini sama posisinya dengan kaki. Tapi kalau misalnya pas saya praktekkan ada kaki, mungkin ada satu orang untuk dipegang. Nah ini hanya memperkenalkan pada tangan saja. Tangan sama yang seperti kemarin, seperti ini, bagian kepala, bagian mata, kemudian kuping. Untuk bagian tengah ada sistem pencernaan, kemudian lambung, usus pankreas, kemudian usus 12 jari, kemudian titik mata ini 2 kelopak mata. Untuk titik bagian ujung jari ini jempol, ini bagian kepala. Biasanya sakit gigi kita tekan di sini,
kemudian seperti vertigo itu biasanya pusing. Kalau sudah memang tensi tinggi, kita ibaratnya saya itu ya memegangnya di sini, telunjuk jempol ini untuk mata, baik min maupun plus maupun katarak. Saya biasanya itu di sini ujung kedua ini, kuping, kemudian ini berarti jari kelingking sama jari manis, berarti saya pegangnya dua ini untuk kuping. Sebenarnya kaki lebih menyebar, tapi yang umumnya kenapa saya pakai tangan, karena nggak sopan lah kalau saya pakai kaki begitu pemirsa. Itu hanya pengenalan untuk perpijatan yang saya lakukan. Bertujuan hanya satu pemirsa, berbagi ilmu tentang perpijatan, baik itu refleksi, tradisional, akupuntur maupun bekam. Cuma kalau bekam itu harus ada alat dan harus ada fungsi seperti tisu dan perban yang lainnya. Jadi yang saya gunakan pakai minyak ini namanya antiseptik, bisa pakai Gandapura, DPU, Fresh Care dan lain-lainnya. Bisa juga pakai minyak kayu putih. Cuma saya rangkum jadi ini saja. Jadi nggak ada bermerek ini yang saya pakai sehari-hari untuk pasien kalau misalnya pada urut. Nah ini selain untuk urut bisa digunakan untuk gatal-gatal, terutama anak kecil. Kenapa? Karena antiseptik ini sudah dicampuri untuk sehingga nyamuk itu nggak akan melekat pada pipi, terutama anak kecil pemirsa. Karena mengandung yang namanya itu minyak kayu putih. Tentu kayu putih tahu sendiri lah fungsinya. Seperti kulit jeruk, untuk nyamuk itu akan hilang sendiri seperti kulit jeruk dan lain-lainnya. Itu saja pemirsa. Ini hanya bagaimana caranya saya itu menggunakan minyak ini. Ini sebenarnya antiseptik namanya, nggak ada merek untuk urut saya. Kemudian itu saja pemirsa untuk media saya yang pakai sehari-hari dalam menangani pasien, terutama baik pasien laki-laki maupun perempuan. Cuma nanti akan saya jelaskan, terutama kita harus memegang pasien, karena kita akan menanyakan satu pasien yang memang pasien tersebut itu mengalami seperti pegal, linu dan lain sebagainya. Itu saja pemirsa, ini untuk pengenalan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya bertujuan untuk apa? Berbagi ilmu tentang apa? Tentang sistem titik-titik perpijatan. Itu saja. Saya akhiri pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.